Terang cahaya dalam jiwa, namamu harum ya Rasulullah. Ya Muhammad cahaya hati, syafaatmu kami nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari balik kitab-kitab kuno yang nyaris dilupakan, tersimpan sebuah rahasia besar, bahwa Nusantara, negeri kita tercinta, telah lama disebut sebagai mercusuar akhir zaman. Bukan oleh satu, tapi tiga tradisi besar, Islam, Hindu, dan warisan para wali. Apakah Indonesia adalah tanah pilihan yang akan memimpin peradaban dunia pada tahun 2026? Ini bukan sekadar ramalan, ini adalah panggilan sejarah. Malam itu langit Blitar seperti memayungi ribuan hati yang rindu akan ilmu. Di halaman luas Majelis Sabilut Thoyibah, para jamaah duduk rapi bersarung dan berselendang putih, menunggu wejangan dari sosok yang telah mereka cintai dan hormati, Gus Ikdam. Suaranya mulai terdengar pelan namun tegas dari atas mimbar. Derekakan sedulurku sedoyo, malam ini kita bicara tentang hal besar, ramalan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sahabat sekaligus sepupu Rasulullah SAW. Para jamaah terdiam, sebagian ada yang mencatat, sebagian lagi menangkap setiap kata dengan mata yang tak berkedip. Gus Ikdam mengajak mereka berpikir jauh ke belakang, menembus zaman Nabi Muhammad SAW, lalu menelusuri ilmu-ilmu rahasia yang diwariskan kepada Ali bin Abi Thalib. Ilmu ini bukan ilmu biasa. Ini dari Rasulullah langsung, diturunkan kepada Ali, dan kini tercatat dalam kitab-kitab seperti Al-Jar, jelasnya sambil mengangkat kitab kecil bersampul kulit yang terlihat usang namun syarat makna. Ia lalu mengisahkan bahwa dalam kitab tersebut disebut adanya sebuah negeri yang berada jauh di timur. Disebut Al-Yaban, negeri itu disebut akan mencapai puncak kejayaan Islam di akhir zaman. Al-Yaban iki dudu Jepang, lo, ucapnya sambil tersenyum ringan yang membuat jamaah terkejut. Tapi insya Allah, Nusantara kita tercinta ini, lah kok bisa? Tanya seorang santri muda dari barisan depan. Gus Ikdam tersenyum, menatap pemuda itu, lalu menjawab, sabar, niki bakal kulo jelaskan pelan-pelan. Ia lalu menyampaikan bahwa dalam deskripsi kitab, negeri itu memiliki banyak gunung tinggi, sering terjadi gempa, mayoritas penduduknya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan punya kemampuan membaca Al-Quran dengan baik. Kita ini negeri gempa, negeri gunung, dan negeri para santri. Apa itu bukan kita? Tanyanya retoris. Jamaah pun bersorak kecil, Allahu Akbar. Tak hanya itu, Gus Ikdam juga menyebut bahwa negeri tersebut akan menjadi tempat hijrah banyak orang di akhir zaman, menjalin hubungan dengan bangsa-bangsa Asia seperti Cina dan Korea, serta kelak semua pulaunya akan terbuka di masa kehadiran Imam Mahdi dan Nabi Isa. Saya merinding waktu pertama kali membacanya, tutur Gus Ikdam sambil memegang dadanya. Suasana majelis menjadi sangat hening. Angin malam seakan membawa getar spiritual yang dalam. Di akhir bab ini, Gus Ikdam menutup dengan pertanyaan yang menusuk kalbu, apa kita sudah siap? Jika benar Nusantara ini akan menjadi pemimpin dunia di akhir zaman, maka tugas kita adalah memperkuat iman, akhlak, dan persatuan. Jamaah mengangguk dalam diam, menyadari bahwa malam itu bukan hanya tentang kisah ramalan, tapi panggilan untuk bersiap menjadi umat yang layak memikul cahaya zaman. Dalam majelis selanjutnya, Gus Ikdam mulai masuk lebih dalam. Ia mengangkat sebuah manuskrip tua, yang sampulnya bertuliskan aksara Arab kuno. Kitab ini tidak dibaca sembarang orang. Namanya Al-Jar, diwariskan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Isinya bukan hanya petuah, tapi juga nubuat, ramalan yang disimpan oleh para ahlul bait, tutur Gus Ikdam. Jamaah terdiam penuh takzim. Malam itu terasa sakral, seakan berada dalam majelis ilmu para sahabat. Gus Ikdam menjelaskan bahwa Al-Jar bukan sekadar kitab. Ia adalah lembaran demi lembaran yang mencatat berbagai peristiwa besar dunia, termasuk detil-detil akhir zaman. Di dalamnya, terdapat istilah tentang sebuah negeri yang kelak akan menjadi pusat cahaya Islam. Bukan dari negeri Arab, bukan pula dari Persia atau Romawi, tapi dari arah timur jauh. Sebuah negeri yang asing bagi dunia lama, tapi akan jadi pusat perhatian dunia baru, ucap Gus Ikdam, matanya menatap jauh seakan melihat masa depan. Dalam penjelasan kitab itu, dituliskan bahwa negeri tersebut akan menjadi tempat tegaknya kembali peradaban Islam yang agung, saat dunia dilanda kegelapan moral dan perpecahan. Negeri itu akan menjadi tumpuan harapan umat manusia. Saat dunia bingung mencari arah, Allah akan tunjukkan tempat yang tak disangka-sangka, ujar Gus Ikdam lirih.
Ia menjelaskan bahwa ilmu ini bukan ramalan spekulatif, melainkan bagian dari khazanah spiritual Islam yang mendalam, dikenal oleh para ulama makrifat dan ahli hikmah. Tak hanya Al-Jar, Gus Ikdam menyebut bahwa para wali Allah zaman dahulu juga membaca kitab ini. Mereka menyembunyikan isinya dalam simbol-simbol dan tembang-tembang Jawa. Wali Songo itu bukan hanya dakwah lewat gamelan, tapi juga menyampaikan pesan gaib yang halus. Salah satunya tentang negeri Jawi yang akan bangkit di akhir zaman, jelasnya. Jamaah mulai menyadari bahwa yang selama ini dianggap dongeng, ternyata memiliki dasar spiritual yang kokoh. Lebih lanjut, Gus Ikdam mengungkap bahwa sebagian dari ilmu dalam Al-Jar hanya bisa dipahami dengan ruh yang bersih dan hati yang terbuka. Ilmu ini tidak bisa dipelajari dari logika semata. Harus ada adab, harus ada cinta kepada Rasulullah dan keluarga beliau. Barulah kunci-kunci akan terbuka, katanya dengan nada lembut. Sebagian jamaah terlihat menunduk, merasa kecil di hadapan kebesaran ilmu yang belum mereka selami. Ia juga membandingkan bahwa bangsa-bangsa besar masa lalu seperti Mesir, Babilonia, Persia, dan Romawi pernah berjaya karena membawa misi langit. Namun ketika mereka sombong dan melupakan amanah, kejayaan itu direnggut. Sekarang giliran Timur yang bersinar. Tapi jika kita lengah, kita pun akan tergelincir seperti mereka, tegas Gus Ikdam. Ini bukan soal kebanggaan kosong, tapi tanggung jawab sejarah yang besar. Sebagai penutup malam itu, Gus Ikdam menyampaikan bahwa kitab-kitab seperti Al-Jar, jika benar dipahami, bukan untuk menebar ketakutan, tapi menyulut kesadaran. Allah tidak butuh Nusantara untuk menang. Tapi Allah ingin melihat, siapa hambanya yang siap memikul beban cahaya itu. Apakah kita? Suasana hening. Malam di Blitar terasa tak biasa, seakan para jamaah baru saja dibangkitkan dari tidur panjang sejarah. Gus Ikdam membuka majelis malam itu dengan sebuah pertanyaan yang menggugah. Kalau disebut negeri akhir zaman berada di timur jauh, apa ciri-cirinya? Apakah cocok dengan negeri kita? Jamaah mulai memperhatikan lebih serius. Di hadapan mereka, Gus Ikdam menguraikan satu persatu ciri negeri yang disebut dalam kitab Al-Jar dan naskah kuno lainnya, ciri yang menakjubkan karena nyaris seluruhnya sesuai dengan Indonesia. Pertama, disebutkan bahwa negeri itu mayoritas penduduknya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Gus Ikdam menjelaskan, di antara negeri-negeri non-Arab, Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia. Masjid ada di setiap sudut. Dari pesantren kecil di desa hingga kampus-kampus besar, semua mengajarkan Islam dengan damai. Ia mengajak jamaah menyadari betapa besar anugerah keimanan yang sudah lama melekat di tanah air ini. Ciri kedua adalah bahwa negeri itu dihuni oleh bangsa Azam, yaitu non-Arab, yang tetap kuat memegang ajaran Islam. Kita ini bangsa Azam, bukan keturunan Arab. Tapi cinta kita kepada Rasulullah dan para sahabatnya bahkan melampaui batas darah dan ras, tutur Gus Ikdam. Ia menyebut kecintaan bangsa Indonesia kepada Nabi Muhammad SAW begitu besar, terlihat dari tradisi maulid, solawat, hingga upacara-upacara adat yang dipenuhi nilai Islam. Selanjutnya, kitab menyebut bahwa penduduk negeri itu akan menjadi ahli Al-Quran. Gus Ikdam menyebut bahwa dari pelosok Papua hingga Aceh, anak-anak Indonesia terus menghafal Al-Quran. Berapa banyak pesantren tahfiz berdiri? Berapa ribu anak yang hafal 30 juz? Ini bukan kebetulan. Ini bagian dari nubuat, tegasnya. Para jamaah terdiam, membayangkan generasi muda yang telah menyiapkan diri menjadi pembawa cahaya. Gus Ikdam kemudian menyebut ciri lain yang cukup mencolok, negeri itu memiliki banyak gunung tinggi dan rawan gempa. Apakah ada negeri yang lebih sesuai daripada kita? Tanyanya, kita punya Merapi, Semeru, Kerinci, dan kita tahu bahwa gempa dan letusan adalah bagian dari hidup kita. Bahkan ini menjadi pengingat agar kita tidak lalai. Ia menyebut bencana alam sebagai bagian dari ujian spiritual bangsa yang dipilih. Tidak berhenti di situ, kitab tersebut menyebut bahwa negeri itu memiliki hubungan erat dengan bangsa-bangsa timur seperti Cina dan Korea. Gus Ikdam menekankan bahwa hubungan diplomatik dan dagang Indonesia dengan kedua negara tersebut sudah terjalin erat sejak masa kerajaan-kerajaan kuno, bahkan sebelum era kolonial. Kita adalah jantung dari jalur rempah dan maritim. Dulu pun para pedagang Arab, India, dan Cina menyebut negeri kita sebagai permata timur. Negeri itu, kata kitab, akan terbuka seluruh pulaunya saat masa Imam Mahdi dan Nabi Isa tiba. Artinya, negeri ini akan menjadi poros dunia saat gelombang besar perubahan akhir zaman tiba, ujar Gus Ikdam dengan nada dalam.
Ia menatap jamaah dan berkata, pertanyaannya bukan lagi, apakah ini negeri itu, tapi, apa kita siap menyambut tugas besar ini? Jamaah pun tersentak, bukan karena kaget, tapi karena tersadar. Dalam suasana majelis yang hening, Gus Ikdam mulai membuka tabir yang selama ini menutupi makna sesungguhnya dari istilah Al-Yaban. Ia menyebut bahwa banyak ulama di masa lampau, bahkan beberapa peneliti modern, keliru dalam menafsirkan istilah tersebut sebagai Jepang. Padahal, jika ditelusuri dari akar pelafalan dan konteks geografisnya, yang dimaksud bukan Jepang, tapi negeri kita sendiri, Nusantara, ujar Gus Ikdam dengan nada yakin. Ia lalu menjelaskan bahwa dalam dialek Arab klasik, pelafalan Al-Yaban sangat mungkin merujuk pada Al-Yavan atau Yavan, sebuah bentuk fonetik yang cocok dengan kata Jawa atau Jawi. Orang Arab zaman dulu tidak bisa mengucapkan kata J dengan sempurna, sehingga Java bisa terdengar seperti Yaban atau Yavan katanya. Penjelasan ini membuka cakrawala baru bagi para jamaah yang selama ini hanya mengenal narasi sejarah dari sudut pandang mainstream. Lebih lanjut, Gus Ikdam menyoroti bahwa para mufasir zaman dahulu sering menerjemahkan istilah berdasarkan pemahaman zaman mereka. Jepang, yang kala itu dikenal sebagai negeri di timur jauh, dianggap cocok karena letaknya. Namun, tidak semua ciri yang disebut dalam kitab kuno cocok dengan Jepang. Jepang itu modern, iya. Tapi secara spiritual, ia tidak punya jejak Islam, tidak punya hubungan dengan risalah Nabi, ujar Gus Ikdam. Sementara Nusantara, jejaknya berlapis-lapis sejak zaman kerajaan kuno. Ia menyebutkan bahwa istilah Yavan juga muncul dalam teks-teks kuno Timur Tengah yang menjelaskan tentang negeri-negeri di luar wilayah Arab. Salah satunya menyebutkan bahwa Yavana adalah wilayah yang sangat subur, memiliki banyak pulau, dan tempat tinggal kaum beriman non-Arab. Ini cocok dengan kita. Bahkan, pulau-pulau seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Nusa Tenggara masuk dalam kategori itu, jelas Gus Ikdam sambil menunjuk peta yang disiapkan panitia majelis. Tidak hanya teks Arab, Gus Ikdam juga menyebut bahwa dalam literatur India kuno, istilah Yavana dan Yavatvipa mengacu pada wilayah selatan dan timur India, yang kemudian oleh para pelaut zaman kuno disebut sebagai Pulau Emas atau Swarnadvipa. Swarnadvipa itu Sumatera, Jawa disebut Javana. Artinya, dari timur hingga barat Nusantara, semuanya sudah lama dikenal sebagai tanah yang istimewa, katanya dengan penuh makna. Ia menegaskan bahwa pemahaman terhadap teks klasik tidak bisa hanya dilakukan dengan pendekatan literal. Harus ada pemahaman konteks linguistik, sejarah, dan spiritual. Kalau kita hanya pakai peta dan logika barat, kita akan tersesat. Tapi kalau kita gali dengan ilmu hikmah dan hati yang jernih, semua akan terang, ucap Gus Ikdam. Jamaah mulai memahami bahwa selama ini, banyak warisan pengetahuan yang belum dibuka secara penuh. Di akhir bab, Gus Ikdam menyampaikan bahwa bukan sekadar penting untuk mengetahui siapa sebenarnya yang dimaksud dalam kitab-kitab kuno, tetapi juga menyadari bahwa ada tanggung jawab besar yang menanti. Kalau benar ini negeri yang dimaksud, maka kita bukan hanya pewaris nama, tapi pewaris tugas. Dan tugas itu adalah menjaga cahaya Islam sampai cahaya itu memimpin dunia, tuturnya. Suasana majelis pun larut dalam diam penuh getar. Gus Ikdam membuka pembahasan malam itu dengan sebuah nama yang jarang disebut di majelis-majelis umum, Javan bin Yafet. Ia adalah salah satu cucu Nabi Nuh AS, anak dari Yafet bin Nuh, yang dalam beberapa kitab klasik disebut sebagai leluhur bangsa-bangsa timur. Dalam tradisi Yahudi dan Islam, ada keyakinan bahwa keturunan Yafet menyebar ke timur jauh. Dan salah satu keturunannya menetap di wilayah yang sekarang kita sebut sebagai Pulau Jawa, ucap Gus Ikdam dengan penuh ketenangan. Ia menjelaskan bahwa nama Javan atau Yawan dalam teks Ibrani sering diterjemahkan menjadi Javan atau Yavana dalam bahasa Sanskerta. Kalau jenengan perhatikan, istilah-istilah ini mengarah pada satu tempat yang sama, Kepulauan Timur yang kemudian disebut Jawi oleh para wali Songo, tambahnya. Dalam bahasa Arab, Jawi merujuk pada orang-orang yang berasal dari tanah Jawa atau Nusantara secara umum. Menariknya, dalam teks-teks Masoretik teks kitab suci Yahudi, disebutkan bahwa keturunan Yawan adalah bangsa-bangsa kepulauan yang disebut dengan istilah Goim. Kata Goim sendiri berarti bangsa non-Yahudi yang tinggal di luar tanah Arab, yang oleh sebagian ulama ditafsirkan sebagai penduduk pulau-pulau selatan. Dan dalam bacaan fonetiknya,
Goim, dalam lidah Arab menjadi Jawi. Ini bukan kebetulan, jelas Gus Ikdam sambil menunjukkan manuskrip tua terjemahan Ibrani Arab. Gus Ikdam menekankan bahwa ini bukan soal bangga pada asal-usul, tetapi memahami betapa jauhnya garis sejarah yang Allah bentangkan kepada bangsa ini. Kalau benar kita adalah keturunan Javan bin Yafet, maka sesungguhnya kita telah dipersiapkan sejak zaman purba untuk satu tugas besar, ucapnya. Ia menyebut bahwa sejarah spiritual bangsa Nusantara telah terjalin sejak banjir besar Nabi Nuh, dan bukan hanya dari masa Majapahit atau Sriwijaya. Dalam penelusuran lain, ia juga menjelaskan bagaimana Wali Songo kemudian menyerap dan menghidupkan istilah Jawi dalam dakwah mereka. Mereka menyadari bahwa tanah ini memiliki akar peradaban yang dalam, sehingga Islam tidak dibawa sebagai ajaran asing, tapi sebagai penyempurna warisan leluhur. Mereka tidak menghapus budaya, tapi menyucikannya. Mereka tidak menentang tradisi, tapi mengarahkan kepada tauhid, ujar Gus Ikdam, membuat banyak jamaah mengangguk dalam hati. Ia pun mengingatkan bahwa pemahaman sejarah seperti ini akan membangkitkan harga diri bangsa. Selama ini kita dijejali sejarah versi penjajah, yang membuat kita merasa kecil. Padahal, para nabi menyebut tempat ini, para wali membangunnya, bahkan, kitab-kitab langit memberi isyarat tentangnya, tegasnya. Para jamaah tampak mulai menyadari bahwa mereka bukan hanya penerus budaya, tetapi bagian dari garis sejarah spiritual yang panjang. Sebagai penutup, Gus Ikdam mengajak semua yang hadir untuk tidak hanya bangga karena berasal dari tanah yang disebut-sebut kitab samawi, tetapi juga bersiap memikul amanah besar yang melekat di dalamnya. Kalau Jawi ini benar tanah warisan para nabi, maka tanggung jawab kita bukan hanya menjaga tanahnya, tapi juga menjaga nur ilahi yang turun bersamanya, katanya. Dan malam itu, langit Blitar seperti mengiyakan dengan angin lembut yang menyapu wajah para pendengar setia. Malam itu, Gus Ikdam kembali berdiri di tengah majelis yang penuh sesak. Kali ini, ia membuka wacana yang cukup mengejutkan banyak jamaah. Ramalan tentang kejayaan Nusantara tidak hanya datang dari tradisi Islam, tetapi juga dari teks-teks Hindu kuno. Suasana menjadi hening. Jamaah menanti, sebagian dengan dahi berkerut, sebagian lain dengan rasa penasaran yang mendalam. Gus Ikdam menyebut kitab Bhavishya Purana, khususnya bagian Pratisarga Parwa, sebagai salah satu naskah penting yang menggambarkan kebangkitan sebuah bangsa dari arah timur. Dalam teks tersebut disebutkan bahwa akan datang masa di mana orang-orang Yavana, yang ditafsirkan sebagai bangsa dari wilayah Lautan Selatan, akan membawa perubahan besar dalam dunia. Yavana bukan berarti penjajah barat, seperti yang selama ini dikira. Dalam konteks ini, Yavana adalah bangsa timur yang spiritualitasnya tinggi, jelas Gus Ikdam. Selain itu, ia juga menyebut bagian dari epos Ramayana, tepatnya pada Kiskindakanda, yang menggambarkan negeri-negeri di luar Barata India yang akan berjaya di masa depan. Salah satu wilayah itu disebut sebagai Yavatvipa, pulau yang dihuni manusia bijak dan suci. Yavatvipa itu tak lain adalah Jawa Dwipa, Pulau Jawa. Bahkan disebut sebagai tempat para dewa menitipkan pengetahuan rahasia, ujar Gus Ikdam dengan nada serius. Para jamaah mulai gelisah, takjub, dan seakan sulit percaya. Tapi Gus Ikdam menegaskan bahwa ini bukan upaya menyatukan akidah, melainkan menunjukkan bahwa cahaya kebenaran kadang memancar dari arah yang sama, walaupun lewat jalur berbeda. Bayangkan, ketika satu kitab suci dari India kuno dan satu warisan spiritual Islam sama-sama menyebut Timur sebagai pusat kejayaan, apakah ini semua hanya kebetulan? Tanyanya, menantang akal dan iman sekaligus. Lebih dari itu, Gus Ikdam mengaitkan ramalan-ramalan ini dengan apa yang telah diajarkan oleh para wali Allah, khususnya Wali Songo. Ia menyebut naskah kuno Sunan Sendang Duhur yang menggambarkan bangkitnya peradaban dari bumi Jawi menjelang akhir zaman. Dalam teks tersebut, disebutkan bahwa tanah ini akan menjadi pusat ilmu, tempat berkumpulnya para aulia, dan menjadi benteng terakhir spiritualitas sebelum datangnya Imam Mahdi. Wali Songo sudah tahu sejak awal bahwa tanah ini bukan sekadar ladang dakwah, tapi medan takdir besar, katanya penuh keyakinan. Ia pun menyampaikan bahwa para wali menggunakan simbol-simbol dalam tembang, suluk, dan kidung untuk menyampaikan nubuat ini. Pesan-pesan tersebut tersembunyi dalam bahasa kiasan agar hanya dimengerti oleh orang-orang yang bersih hatinya. Makanya kita sering dengar istilah, tanah kelahiran cahaya dari timur, dalam tembang Jawa. Itu bukan puisi biasa, itu isyarat besar, jelas Gus Ikdam. Jamaah mulai menyadari bahwa banyak warisan budaya ternyata memuat pesan spiritual yang dalam. Di akhir majelis,
Gus Ikdam berkata lirih, jadi, kalau Hindu menyebutnya Yavatvipa, Islam menyebutnya Al-Yaban atau Yavan, para wali menyebutnya Jawi, semuanya menunjuk ke tempat yang sama, Nusantara ini. Tinggal kita, generasi akhir zaman, siap atau tidak menjadi pelaksana janji-janji. Langit itu, suasana malam terasa berat, tapi penuh harapan. Banyak jamaah menunduk, menangis dalam diam. Bukan karena takut, tapi karena sadar, mereka sedang berdiri di atas tanah yang telah lama dijanjikan. Dalam salah satu malam yang penuh jamaah hingga halaman luar majelis, Gus Ikdam membuka pengajian dengan pertanyaan yang tak biasa, kenapa banyak ramalan dunia mengarah ke tahun 2026? Apa yang akan terjadi di tahun itu, dan apa kaitannya dengan Nusantara? Para hadirin saling berpandangan, seakan mencoba mencari jawaban di antara bisik-bisik langit dan riwayat masa depan yang belum terungkap. Gus Ikdam menyebut bahwa berbagai isyarat dari kitab kuno dan tradisi lisan para wali, baik dari timur maupun barat, mengarah pada sebuah masa perubahan global besar. Tahun 2026 diyakini sebagai awal dari pergeseran peradaban, bukan dengan senjata, melainkan dengan nilai, iman, dan kesadaran spiritual. Banyak negara akan goyah karena krisis moral dan kepemimpinan. Dan saat itulah cahaya akan muncul dari tempat yang tak disangka, ujar Gus Ikdam dengan sorot mata tajam. Ia mengingatkan bahwa tidak sedikit ilmuwan futuristik, pengamat geopolitik, dan ahli tafsir zaman modern memprediksi adanya perubahan global dari wilayah Asia Tenggara, tepatnya Indonesia. Bukan karena kekuatan militer, tapi karena kekuatan kultural dan spiritual yang sudah mengakar sejak lama. Apa kita lupa bahwa negeri ini punya ratusan ribu pesantren, ribuan ulama, dan jutaan santri yang istiqomah? Tanyanya lantang, membuat para jamaah spontan berseru, Allahu Akbar. Gus Ikdam pun menguraikan bahwa tanda-tanda kebangkitan Nusantara sudah mulai tampak, semakin banyak anak muda yang kembali mencintai Islam, gelombang dakwah digital yang menggugah hati, dan munculnya gerakan sosial yang menghidupkan kembali nilai-nilai luhur. Anak muda sekarang tidak hanya bicara cuan dan dunia. Banyak dari mereka yang rindu ngaji, rindu majelis, dan rindu makna, tuturnya, tersenyum melihat deretan santri muda di hadapannya. Ia menyampaikan bahwa perubahan peradaban tidak akan datang begitu saja. Perlu disiapkan generasi tangguh, yang tak hanya cerdas dalam sains, tapi juga kokoh dalam tauhid. Jangan tunggu tahun 2026 seperti menunggu film tayang. Ini bukan tontonan, ini takdir. Dan kita sedang ada di tengahnya, ucap Gus Ikdam serius. Ia mengingatkan bahwa kejayaan bukanlah hadiah, melainkan amanah besar yang mengandung ujian lebih dahsyat dari kemiskinan, ujian kekuasaan dan pengaruh. Lebih dalam, Gus Ikdam menegaskan bahwa Indonesia bisa menjadi mercusuar dunia jika umatnya bersatu. Bukan dengan ego sektarian atau fanatisme buta, tapi dengan ketinggian akhlak dan keluasan cinta kepada sesama. Kalau umat Islam di negeri ini bisa menjaga lisannya, membersihkan hatinya, dan saling menolong dalam kebaikan, dunia akan menoleh ke arah kita. Karena dunia sedang kehilangan contoh. Dan Indonesia bisa jadi jawabannya, katanya lembut. Sebagai penutup malam itu, Gus Ikdam menyampaikan doa yang menggetarkan, Ya Allah, jika memang tanah ini Engkau takdirkan menjadi pusat cahayamu, jadikan kami umat yang layak. Jangan jadikan kami penonton di atas tanah yang dipilih. Tapi jadikan kami pelaksana, penjaga, dan pembawa rahmat bagi dunia. Jamaah larut dalam haru. Tahun 2026 tak lagi hanya angka, tapi menjadi panggilan jiwa. Langit Blitar malam itu bersih, bulan menggantung penuh di atas majelis Sabilu Thoyibah. Di akhir rangkaian pengajian panjang yang menyibak sejarah, kitab-kitab rahasia, dan isyarat akhir zaman, Gus Ikdam berdiri dalam diam. Jamaah menunduk, suasana terasa berat bukan karena beban, tapi karena kesadaran bahwa mereka sedang berada di tengah lintasan sejarah yang besar. Gus Ikdam tak lagi bicara dengan penjelasan panjang. Ia mengangkat kedua tangannya perlahan, lalu menghembuskan napas dalam. Ya Allah, Engkau Maha Tahu apa yang tersembunyi di langit dan bumi. Jika benar negeri ini adalah tanah pilihan-Mu, maka tolonglah kami untuk tidak mengkhianatinya, ucapnya. Doa itu tidak sekadar didengar, tapi dirasakan. Beberapa jamaah mulai menangis pelan. Ia melanjutkan dengan suara yang lirih tapi menusuk, kami ini lemah. Ya Rab, tapi jangan biarkan kelemahan kami membuat nur-Mu padam di negeri ini. Jika memang tugas ini besar, maka besarkan pula hati dan iman kami. Tangisan jamaah mulai terdengar, bukan ratapan ketakutan,
melainkan air mata dari hati yang rindu menjadi bagian dari janji ilahi. Gus Ikdam lalu menyebut para leluhur, para ulama, wali, dan pejuang yang telah lebih dulu menjaga negeri ini dengan darah dan zikir. Ya Allah, jangan sia-siakan perjuangan para walimu di tanah ini. Jangan engkau biarkan kami menjadi generasi yang lupa arah. Suaranya bergetar, bahkan para santri yang biasanya kuat menahan emosi, mulai terisak. Dalam doanya, Gus Ikdam memohon agar Indonesia dijaga dari perpecahan, dari pengkhianatan batin, dan dari tipu daya dunia yang kian menyesatkan. Kami tahu ujian itu akan datang. Tapi kami mohon, ya Allah, teguhkan kaki kami di jalan-Mu. Jadikan kami cahaya di tengah gelap zaman, katanya. Setiap kalimat terasa seperti palu yang memukul kesadaran terdalam jamaah. Menjelang akhir doa, Gus Ikdam mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan berseru, Ya Allah, jika benar cahaya akhir zaman akan muncul dari timur, dari negeri kami ini, maka jangan engkau cabut hidayah-Mu sebelum kami siap memikulnya. Pilihlah kami menjadi tentara cahaya, bukan penikmat gelap. Gemuruh amin menggema. Bulan di atas Blitar seolah menyaksikan janji-janji baru yang lahir malam itu. Majelis ditutup dengan kesunyian yang syahdu. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada teriakan, hanya zikir yang lirih dan hati yang berat, karena beban kesadaran jauh lebih berat daripada beban tubuh. Di tengah malam itu, doa telah melangit, harapan telah tertanam, dan cita-cita besar telah dititipkan pada bangsa yang mungkin selama ini hanya dianggap pinggiran, tapi kini disebut-sebut sebagai jantung cahaya dunia.